Pemain keturunan Indonesia yang saat ini memperkuat timnas Belanda, Tijjani Reijsder, sempat menolak ajakan PSSI untuk dinaturalisasi pada tahun 2022 silam. Penolakan dari Reijsder ternyata mendapat perhatian dari salah satu media Vietnam, Dan Tri. Bahkan, media tersebut seakan senang kalau Tijjani batal tampil membela timnas Indonesia. Menurut Dan Tri, jika diterima, Tijjani mungkin hanya akan melawan Vietnam, bukan tampil di Euro 2024 bersama Belanda seperti saat ini. Tijjani Reijsder mendapat undangan dari Federasi Sepak Bola Indonesia pada tahun 2022. 2 tahun kemudian ia menjadi bintang cemerlang di Euro 2024. Demikian bunyi pernyataan Dan Tri dalam artikel berjudul "Bintang yang menolak Indonesia itu kini bersinar di Euro 2024" seperti dikutip beberapa hari yang lalu. Tijjani Reijsder bisa saja menjadi lawan timnas Vietnam jika menerima undangan dari Federasi Sepak Bola Indonesia pada tahun 2022. Namun gelandang kelahiran 1998 itu menolak timnas Indonesia karena mengincar target yang lebih tinggi, yaitu timnas Belanda. Lanjut media Vietnam tersebut. Kontrak pelatih timnas Indonesia Sintayong direncanakan berakhir pada akhir Juni 2024 ini. Kontrak Sintayong akan diperpanjang rencananya 3 tahun ke depan atau hingga tahun 2027. Hal itu terjadi karena pelatih Sintayong telah memenuhi syarat target dari PSSI yang dibebankannya. Pembicaraan dan kesepakatan perpanjangan kontrak pun sudah dilakukan antara Ketua Umum PSSI dengan Sintayong. Namun hingga kini, kenapa Sintayong belum menandatangani perpanjangan kontrak? Erick Thohir pun buka suara soal ini. Seperti diketahui kalau Sintayong saat ini tengah pulang ke Korea Selatan. Di sana ternyata Sintayong sekaligus menjalani pemulihan. Karena memang sebelumnya Sintayong mengalami gangguan kesehatan berupa batuk dan flu. Kami sudah memberikan final kontrak kepada coach Sintayong hampir 2 minggu yang lalu, ujar Erick Thohir. Tapi tentu hari ini dia kan sedang istirahat. Kemarin Sintayong ada melakukan kegiatan kesehatan yang harus dirawat di rumah sakit. Jadi kami harus menunggu recovery Sintayong, jelas Erick Thohir. Masa kita kejar-kejar kontrak orang yang lagi dalam perawatan? Kami sudah memberikan kontrak finalnya, positif, respon Sintayong. Akhir-akhir ini ramai diberitakan kalau timnas Indonesia akan menambah amunisi baru. Mereka dibutuhkan dalam rangka timnas menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena seperti diketahui, lawan-lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia di round 3 tidaklah mudah. Timnas sudah pasti akan berhadapan dengan raksasa Asia yang sudah langganan tampil di Piala Dunia. Sebut saja Korea Selatan, Jepang, Iran, serta Arab Saudi. Terkait penambahan pemain baru, Indonesia akan melakukan lewat jalur naturalisasi. Kira-kira siapa saja yang akan dinaturalisasi? Santer tersiar kabar di masyarakat pecinta sepak bola kalau 2 nama ini, yakni Kevin Dix dan Ole Romeni, akan dinaturalisasi. Benarkah PSSI akan menaturalisasi kedua pemain tersebut? Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya angkat bicara. Bagi Erick Thohir, selama belum ada kesepakatan resmi dengan Kevin Dix maupun Ole Romeni, artinya masih sebatas rumor. Bisa bicara mengenai Kevin Dix dan Ole Romeni tanpa ada hitam di atas putih yang saya terima, tutur Erick Thohir beberapa hari lalu. Pelatih Sintayong
bisa dikatakan sukses membawa timnas Indonesia ke arah yang lebih baik. Sintayong yang sudah melatih timnas Indonesia sejak tahun 2020 telah merubah permainan timnas Indonesia yang enak ditonton sekarang ini. Belum lagi prestasi yang ditoreh, misalnya saja membawa lolos timnas Indonesia ke Piala Asia 2023, 4 besar timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23, serta membawa Indonesia lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Torehan yang diraih Sintayong tidak lepas dari dukungan Ketua Umum PSSI, pemerintah, dan juga para fans. Karena dukungan yang begitu besar, Sintayong merasa terharu. Kehangatan dari masyarakat tanah air diakui tidak didapat olehnya ketika melatih di Korea Selatan. Sebenarnya, saya banyak menangis di Indonesia akhir-akhir ini, karena masyarakat Indonesia memiliki hati yang hangat, ujar Sintayong, seperti dilansir dari kanal YouTube Yang Joy Hyun. Walaupun agak santai, ada perasaan mengalah dan memberi satu sama lain. Dan dengan cara ini, tidak peduli seberapa banyak saya melatihnya, lanjut Sintayong. Usai melatih di Piala Dunia, tidak ada seorang pun di Korea yang bermurah hati kepada saya seperti ini. Namun sejujurnya ketika saya datang ke Indonesia, negara lain memperhatikan saya, sambungnya.